Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Saya mohon maaf jika sudah lama saya tidak upload video yang baru karena ada kesibukan. Untuk kalian yang baru gabung, tolong kerjasamanya untuk bisa subscribe channel ini agar bisa lebih maju dan bisa membuat gue menjadi lebih semangat upload video terbaru. Gak usah berlama-lama, langsung saja ke pembahasan. Di tingkat terendah dari alun-alun kota, sesaat sebelum dimulainya acara pembukaan, langit berwarna kemerahan sudah tak tampak lagi, sementara langit malam hari terbentang di atas kota Underwood. Nyala api unggun yang menerangi kota tampaknya menjadi semacam sinyal bagi perjamuan yang akan dimulai. Para penduduk Underwood sangat bersemangat meski alasan lainnya adalah sekedar dari kebiasaan malam hari. Mereka yang sedang sangat aktifnya pada saat-saat seperti ini. Waktu untuk menghidangkan semua buah-buahan dan buruan yang dikumpulkan dari game yang telah berlangsung di hari sebelumnya telah tiba. Dan itu juga yang menjadi alasan utamanya. Daging yang sudah dijadikan sebagai barbecue dan dipanggang hingga aromanya sempurna. Wangi buah yang begitu menggoda dan rasanya yang manis. Dan bahkan ada beberapa orang yang membawa bir buatan mereka sendiri untuk berpesta dengan yang lainnya. Hal-hal seperti itu bisa terlihat sehingga momen ini adalah kemegahan dan esensi dari festival panen. Suasananya menjadikan para peserta dari komunitas yang berbeda untuk berbaur dengan komunitas yang lainnya. Mereka saling bercerita sambil minum minuman yang berisi rum atau semacam sake. Kasukabe terus-terusan melihat ke arah perjamuan tersebut yang tampaknya menarik perhatiannya saat dia membawa dua orang dengan kemampuan terbangnya, yaitu Asuka dan asisten toko dari Shiroyasa. Asuka dan sang asisten toko itu sama-sama setuju agar menjauhkan Kasukabe dari pemandangan menarik yang ada di bawah mereka. Apapun yang mereka katakan, tugas menemukan para peri kecil itu dari ketinggian seperti ini jauh lebih sulit daripada terbang di langit. Dalam situasi ini, satu-satunya harapan adalah mengandalkan indera penciuman Kasukabe yang tajam. Namun, perut Kasukabe berbunyi karena lapar. Meski hampir lupa oleh hal tersebut, Kasukabe terus mencari di sekelilingnya dengan teliti, sedangkan di bawah upacara pembukaan berjalan dengan lancar. Dan perjamuan mulai memasuki puncaknya. Kasukabe yang menantikan perjamuannya lebih dari orang lain dari Nonem hanya bisa menyebut situasi yang dia alami saat ini sebagai hukuman. Sesaat saat Kasukabe yang sedih menerima situasi yang dia alami saat ini, dia mencium aroma seseorang. Aroma itu adalah Izayoi. Dia menolehkan kepalanya ke sumber dari aroma tersebut untuk melihat Izayoi yang sedang membawa sebuah karung. Dan Lily yang dengan senangnya menikmati makanan mereka. Kasukabe berkata jika dia tidak bisa terbang lagi dan akan turun. Ketika Asuka baru saja selesai bertanya tentang hal itu, ketiga gadis tersebut mulai turun dengan cepat. Api unggun yang ada di alun-alun dipadamkan. Ini adalah pengalih perhatian agar perhatian semua yang ada di alun-alun terfokus ke atas panggung yang cahayanya tetap menyala. Menyadari bahwa festival panen akhirnya dimulai, suara dari para orang-orang yang mengikuti acara pembukaan perlahan-lahan menghilang. Setelah menyalakan dua api unggun yang masing-masing ada di ujung kanan dan kiri panggung, Kurausage masuk ke panggung sambil melambaikan tangannya, menandakan dimulainya festival panen. Kota Underwood tenggelam dalam lautan sorak-sorai para orang-orang yang mengikuti upacara pembukaan festival. Seolah itu adalah sinyal untuk mereka. Empat peri memaksa keluar dari karung yang berisi daging yang dibawa oleh Izayoi. Orang-orang yang ada di sekitarnya terkejut saat mereka menjauh dari area di sekitar karung. Iblis kecil yang menggunakan gaun magenta yang sama berbaris dan mereka berteriak secara bergiliran. Setelah selesai meneriakkan hinaan mereka kepada Izayoi, mereka terus mengobrol dengan satu sama lainnya saat mereka terbang ke arah mahkota dari pohon besar. Kurausage menyambut tuan rumah sekaligus sebagai tamu kehormatan saat mereka naik ke atas panggung. Kurausage berkata jika dia akan menyerahkan sisanya kepada perwakilan tuan rumah dari festival panen Underwood, Salah Doltrek.
dan tamu kehormatan dari Thousand Eyes, Shiroyasa, dan memberikan pidato pembukaan. Setelah itu, Shiroyasa menampilkan dua bendera yang diacungkan setinggi-tingginya dengan bangga. Kepada semua rekan aliansi Dracogryph yang bersatu untuk melindungi Underwood, jadikan malam ini sebagai pujian dariku karena pencapaian kalian semua. Dan sekarang, aku akan memberikan gift yang hanya dimiliki oleh Floor Master Selatan, yaitu tanduk Dracogryph yang mempunyai 2000 tahun kekuatan roh yang tersimpan di dalamnya. Sorakan yang meriah memenuhi kota Underwood. Tanduk Dracogryph adalah kumpulan kekuatan roh Dracogryph ke dalam gift yang bisa diserahkan ke generasi yang berikutnya. Dan sudah pasti bahwa itu merupakan harta karun bagi anggota aliansi. Suara sorak-sorai yang begitu kencang hingga mengguncang tebing dan bahkan membuat cabang dari pohon besar bergetar. Masih ada lagi upacara pemberian gift yang sebenarnya akan dilakukan pada hari terakhir festival panen. Jadi nikmati saja sepenuhnya yang ada di festival ini. Dan itulah yang dikatakan oleh Shiroyasa sambil memberi isyarat kepada Sala untuk maju saat dia turun dari panggung. Tampak sudah menenangkan dirinya sendiri, Sala melangkah ke arah tengah-tengah panggung. Sala berpidato tentang dirinya yang meninggalkan tanah kelahirannya dan memilih untuk menjadi Floor Master di Underwood. Izayoi juga ikut bergabung dalam kerumunan untuk bersorak dan cukup menghormatinya juga. Dikatakan bahwa alasan dibalik kebangkitan Underwood yang begitu cepat karena besarnya kontribusi dari kemampuan dan pengetahuan yang dibawa oleh Sala. Lalu Izayoi berkata jika target pertama, No Name, adalah berhasil bangkit sama seperti itu. Di tempat lain, Kasukabe dengan lahapnya memakan makanan yang dihidangkan oleh Sixcar. Dia dengan cepat menghabiskan daging dan makanan yang disuguhkan kepadanya. Kasukabe sudah memakan sangat banyak, dan itu menarik perhatian semua orang. Di tengah-tengah itu, Lily memutuskan untuk menemukan grup senior lainnya saat dia berpaling dari keramaian. Grup senior di sini maksudnya adalah Izayoi dan teman-temannya ya. Namun di tengah-tengah keramaian tersebut ada sebuah hinaan yang terdengar. Untuk apa keramaian tersebut? Bukankah itu hanya sampah No Name yang makan dengan rakusnya seperti pengemis yang kelaparan? Lily menghentikan langkah kakinya dan hinaan lainnya pun terdengar. Oh, orang itu adalah salah satu dari mereka kan, monyet yang menaiki sesuatu mirip seperti manusia setelah mengalahkan naga. Oh, jadi komunitas kecil itu, tidak heran dia sangat kelaparan, pasti sulit bagi mereka untuk hidup dari sisa-sisa makanan. Dan karena mereka No Name, popularitasnya hanya bersifat sementara. Tidak akan ada yang mengingat mereka setelah festival panen berakhir. Itu pasti, mereka harus bertahan hidup dari sisa-sisa lagi ketika mereka kembali ke kehidupan mereka yang biasanya. Yap, sampah hanyalah sampah, tidak peduli berapa banyak prestasi yang mereka dapatkan. Tidak ada artinya bagi mereka untuk membangun reputasi tanpa bendera. Itu tidak benar. Dengan teriakan tersebut, semua fokus dari keramaian tersebut tertuju kepada Lily yang berteriak dengan sangat keras. Orang-orang yang menghina No Name adalah tipe dari ras manusia bersayap. Tubuh manusia dengan sayap elang yang tumbuh di punggungnya. Tubuh yang ramping tapi terlatih dan berotot. Bulu tengkuk yang tumbuh di kepala dan matanya seperti burung pemangsa kejam. Wajah Lily memerah karena marah dan telinga rubahnya juga terangkat. Salah satu pengikutnya tampak mengerti dengan situasi saat ini dan tertawa saat ia melangkah maju. Aku sekarang tahu siapa dirimu, tapi tahukah kau bahwa kau sedang berbicara dengan siapa? Ia adalah pemimpin dari Two Wings, Eudemon Hippogriff yang hebat. Griffith sama. Mendengar kata-kata sang pengikut, hal itu membuat Lily merasa sedikit ketakutan. Griffith dan teman-temannya masih berkata buruk tentang No Name dan bahkan mereka mengatakan jika Salah bodoh karena mematahkan tanduknya yang merupakan kebanggaan dari ras naga. Mengabaikan orang-orang di sekelilingnya, Kasukabe bangkit dan berlari menghampirinya, mendekati dirinya hingga tersisa sedikit jarak antara mereka berdua. Kasukabe dengan tenang berbicara dengan nada biasa. Tarik kembali kata-kata itu. Apa? Salah bukan wanita bodoh. Dia mematahkan tanduknya untuk melindungi Underwood dan teman-temanku.
Kasukabe menuntut permintaan maaf dengan sikap yang berbeda. Namun, fakta suaranya yang terdengar datar membuat kata-katanya tampak lebih dingin dari biasanya. Para pengikut Griffith menertawakan tindakannya sambil mencoba menjauhkan Kasukabe dari Griffith. Pengikut Griffith yang ingin menjauhkan Kasukabe dari tuannya dilemparkan 200 meter ke udara oleh Kasukabe. Dan itu hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Menggunakan Genome Tree untuk berubah, Kasukabe menggunakan replika dari armor kaki Pegasus sambil membalut dirinya dengan angin puyuh yang berkilauan saat dia menendang perut lawannya yang membuatnya terbang ke langit. Wajah para pengikut Griffith yang lainnya menjadi pucat dan menjauhkan dirinya dari dua orang itu dengan harga diri mereka yang menciut. Eudemon bersayap kadang mempunyai gift yang berbeda untuk terbang. Beberapa dari mereka bisa membuat angin puyuh seperti Griffon. Sementara ada juga Eudemon lain yang bisa memanipulasi berat tubuhnya untuk terbang. Meski begitu, gift dari Pegasus bisa dihitung sebagai salah satu gift yang paling unik dari mereka semua. Mereka mampu menciptakan kilauan energi yang membantu mereka untuk terus terbang dalam waktu yang lama. Makanya itu tidak seperti gift terbang biasa, tapi sesuatu seperti medan kekuatan yang memungkinkan mereka untuk melayang di udara. Aura dari Pegasus pada dasarnya sama seperti psikokinesis, bahkan di hadapan pemandangan itu, wajah Griffith masih tenang-tenang saja dan tersenyum dengan percaya diri. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah, dasar kau gadis kecil, dengan kekuatanmu yang palsu itu, generasi ketiga dari binatang mistis mempunyai kekuatan dari seekor Griffon dan Lokmas, ucap Griffith. Lalu setelah itu, petir muncul saat angin puyuh mengamuk dari raungan Griffith. Kasukabe juga bersiap-siap dalam posisi bertempur. Melihat keduanya bersiap untuk saling bertarung, orang-orang di kerumunan memutuskan untuk pergi dari tempat itu secepat yang mereka bisa. Hanya Lily yang berdiri di belakang Kasukabe yang menjadi sumber dari situasi saat ini. Dia menyaksikan situasi ini dengan perasaan cemas. Petir yang muncul dan mengamuk, sementara angin kencang yang tiba-tiba muncul dan mengamuk. Sambaran petir yang berkali-kali muncul menyebabkan tempat itu membentuk kawah. Kedua belah pihak saling menjaga jarak dan menunggu saat yang terbaik menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang lawannya. Saat mereka berdua bergerak dan sama-sama saling menyerang bersamaan dan memutuskan untuk mengadu kekuatan mereka berdua, pada saat itu pihak ketiga muncul dan mengalahkan mereka secara bersamaan. Setelah keributan antara Kasukabe dan Griffith, Izayoi, Asuka, Kurousagi, dan pemimpin dari mereka semua, Jin berkumpul di markas besar festival panen. Yang muncul untuk mewakili komunitas Two Wing adalah ketua mereka, Griffith, sedangkan Eudemon yang dipukuli oleh Kasukabe telah dirawat di rumah sakit untuk diobati luka-lukanya. Atmosfer di tempat itu sangat tegang meski kedua belah pihak hanya saling bertatapan dengan meja di antara keduanya. Emosi di ruangan itu begitu tegang hingga sedikit hal saja bisa memancing kemarahan kedua belah pihak. Di sini yang memimpin pertemuan untuk membahas masalah antara Kasukabe dan Griffith adalah Sala. Di sini Sala memberi usulan jika dia akan melupakan masalah ini, tapi jika ada hal seperti ini lagi, maka pihak yang bersalah akan dikeluarkan dari festival. Griffith tetap tidak setuju dan terus merendahkan orang lain karena situasi sudah tidak kondusif. Rock Demon Lord, atau di sini gue sebut sebagai Jaryu, memperingatkan Griffith untuk tidak meneruskannya lagi, tapi Griffith yang sombong, dia tetap menuntut dan bahkan dia juga berlaku tidak sopan kepada Jaryu. Jaryu di sini menjelaskan jika Griffon yang direndahkan oleh Griffith adalah anggota dari Thousand Eyes. Jika terdengar kabar bahwa kau memfitnah rekan-rekannya dan menodai reputasi mereka, Two Wings mungkin tidak akan bertahan selama 2 hari dan akan dilenyapkan. Shiroyasa yang dikenal sebagai Floor Master terkuat juga sebagai makhluk suci dari Malam Putih. Apa yang menakutkan adalah dia memiliki kuasa atas 14 matahari yang berbeda. Jika langsung ke intinya, apakah Griffith mencoba untuk mencari masalah dengan ke-14 naga besar? Ketika kata-kata itu terdengar, orang-orang merasa ketakutan, bukan hanya Griffith tapi semua orang yang ada di ruangan tersebut. Naga besar sebelumnya yang menyerang adalah salah satu naga yang dipanggil dari kuasa Ophiuchus. Dan itu saja baru kekuatan dari salah satu
kuasa matahari. Dikenal sebagai pemegang kuasa matahari, Shiroyasa memegang ke-14 di antaranya, lebih dari setengah dari semua kuasa matahari. Meski ketidakpuasan Griffith bisa dilihat dari matanya, ia tetap terdiam. Bagaimanapun, Griffith tahu bahwa Jaryu berbicara yang sebenarnya dan tidak memiliki alasan lain untuk protes. Setelah ia mendecakkan lidahnya sekali, Griffith melangkah ke pintu dan meraih pegangannya, berencana untuk pergi. Namun seseorang di belakangnya berteriak menghentikannya, tidak terima hasilnya akan seperti itu. Di sini Izayoi berteriak dan memanggil Griffith sebagai Basashi. Buat yang nggak tahu, Basashi itu adalah daging kuda mentah ya. Izayoi di sini tidak puas dengan hasil yang seperti ini dan dia mengusulkan untuk bertanding dalam acara gift game terbesar di festival panen, yaitu balapan kuda laut 2 hari dari sekarang. Yang kalah harus berlutut dan meminta maaf kepada yang menang. Izayoi di sini memperingatkan Griffith. Izayoi berkata, jika pedang yang baru saja kau hunuskan adalah pedang bermata 2, kau boleh mengejek luka Gri, tapi itu adalah biaya untuk tangan dan kakiku yang akan kugunakan untuk menyelesaikan masalah ini denganmu. Meski Izayoi memberikan tekanan yang menakutkan karena kemarahannya, Griffith mendecakkan lidahnya lagi saat ia meninggalkan markas besar. Sebelum Jaryu pergi, anak-anak bermasalah meminta Jaryu untuk menceritakan tentang pengalamannya ke barat. Jadi di sini mereka sudah tahu ya kalau Jaryu itu adalah salah satu dari 7 orang yang mengikuti perjalanan ke barat, yang biasa disebut dengan Saurian Demon King atau guru besar yang menghancurkan lautan. Pada awalnya Jaryu menolak, tapi akhirnya dia mau menceritakannya. Setelah selesai, Jaryu meninggalkan anak-anak bermasalah yang sedang tertidur dan pergi ke puncak pohon besar untuk mengenang masa lalunya. Karena ceritanya agak panjang, mungkin bakal gue buatin video terpisah tentang cerita dari perjalanan menuju barat. Shiroyasa tiba-tiba datang menghampiri Jaryu dan mereka pun mengobrol. Singkat cerita, Shiroyasa meminta Jaryu untuk memimpin komunitas. Tapi Jaryu menolak dengan alasan dia tidak cocok untuk itu dan masih ingin berkelana tanpa tujuan seperti biasanya. Shiroyasa yang mengerti bahwa dia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada Jaryu. Dia berniat untuk pergi, tapi saat Shiroyasa melihat memar yang ada di punggung Jaryu, Shiroyasa menghentikan langkahnya dan menanyakan, ada apa dengan punggung Jaryu? Jaryu menunjukkan memar itu dan Shiroyasa berpikir jika itu adalah luka yang agak parah. Jaryu berkata jika saat dia memisahkan pertarungan dari Griffith dan Kasukabe, dia menerima serangan dari Kasukabe, meskipun Kasukabe sudah mulai hilang kesadaran. Dan dia berhasil melihat celah dan melancarkan serangan kepadanya. Jaryu menceritakan itu terlihat bersemangat lebih dari sebelumnya. Shiroyasa yang menyadari jika Jaryu memiliki gairah untuk bertarung, dia berpikir untuk memberikan Jaryu lawan yang kuat dan membangkitkan api semangat dari Jaryu. Setelah itu, Shiroyasa berbalik ke arah Jaryu dan berkata jika masih ada yang perlu dia bicarakan. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan see you next time.